Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Oke, Bang, mungkin boleh ceritakan agenda hari Baris Krim Mabes Polri seperti apa nih, Bang? Tadi nggak ikutan? Udah, soalnya harus sendiri juga. Ikut lagi. Ya, jadi ini ke Baris Krim untuk bikin laporan SPKT dan laporan sudah diterima dengan baik, gitu. Mungkin boleh jelasin, Bang, pasal apa yang disangkakan? Nah, itu pasal makanya tadi kalau mengenai terkait pasal itu yang lebih berkapasitas kan kuasa hukum aku sudah dijelaskan, intinya ada 4 pasal kalau nggak salah, ya detailnya mereka yang bisa jawab, intinya berlapis lah intinya pasalnya. Mungkin boleh jelasin, Bang, intinya mungkin terkait apa gitu laporan ke AD? Ini kan laporan ada terkait pelanggaran hukum dilakukan AD karena di publik, di hadapan publik itu menghina marga Pono menjadi porno, marga saya gitu. Jadi yang marah bukan cuma saya tapi semua keluarga besar Pono gitu. Dan sebenarnya kan juga sempat udah minta maaf dan aku juga oke untuk maafkan, tapi kan karena masih berlanjut nih, Bang, untuk bikin Jadi yang laporan. saya maafkan gini, klarifikasi sekali lagi, yang saya maafkan itu yang berhubungan dengan chat. Tapi ketika urusan sudah chat, untuk urusan tentang chat itu sudah clear, kemudian dilakukan lagi secara sengaja di debat terbuka yang terbuka untuk publik itu. Nah, itulah yang menjadi substansi hukumnya. Reaksi keluarga gimana sih? Marah, tersinggung, sedih. Jadi keluarga sudah tidak lagi menuntut permintaan maaf, tapi mau segala sesuatu yang berjalan secara hukum. Karena narasinya sudah sangat negatif. Trigger utamanya karena keluarga. Iya jelas dong. Kan orang selama ini tahu bahwa saya step up untuk maju belain teman-teman penyanyi ya terkait isu royalti ini ya. Begitu juga saya membela keluarga saya terkait penghinaan ini. Dan juga di Instagram pun kan sempat abang mention juga kalau ada dapat pembulian karena masalah ini Ya. kayak apa namanya, gimana sih respon abang sendiri gitu? Iya, banyak teman-teman yang concern gitu ya sama kesehatan mental gitu ya. Bung, baik-baik aja kan Bung, lu nggak sedih kan? Ya ampun, gue ngetik sampai ketawa-ketawa bro, tenang aja gitu. Jadi masa muda gue tuh sudah jauh lebih keras daripada omong kosong sosial media ini gitu. Ini lelucon buat saya. Jadi justru yang nggak bisa tidur saya rasa Mas Dhani kayaknya. Gitu ya. Dia mengaku radikal, tapi begitu dia berhasil melihat bahwa kita berhasil melakukan SPKT ini, pasti nggak bisa bobo. Gitu. Jadi justru yang harus ditanyakan sepertinya Mas Dhani. Teman-teman harus tanya sama Mas Dhani. Mas Dhani gimana kesehatan mentalnya, baik-baik saja apa enggak? Banyak yang bilang katanya ini bakal sia-sia karena kan memiliki imunitas tersendiri. Iya, kita lihat aja. Yang dibilang sia-sia itu ketika kita datang ke sini mau bikin laporan, terus kita suruh pulang ya. Pak Jajang ya, itu baru sia-sia. Tapi sampai suratnya keluar, SPKT laporannya keluar, itu berarti laporan itu sudah diterima dengan baik dan akan diproses dengan baik. Dan gini ya teman-teman ya, Baris Krim dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia itu pasti akan berlaku sama siapapun. Nggak mungkin ada misalnya dalam hal ini siapapun mau membela siapapun yang jelas-jelas melanggar hukum. Nggak bisa, ini negara hukum gitu loh. Jadi jangan main gagah-gagahan gitu. Bang, boleh jelasin kan untuk pasal-pasal yang disangkakan? Nah, pasal-pasal kan tadi sudah dijelaskan. Salah satunya ada beberapa pasal 310 KUHP, pasal 319 KUHP, kemudian ada pasal 16 Undang-Undang 40 tahun 2008 juga tentang tentang syukuran beragama juga kan, diskriminasi. Kemudian pasal itu aja sih yang kita laporkan. Jadi memang tadi udah sudah berlapis. Sudah 4 pasal udah dipelajari sama teman-teman di Dirtipidum dan sepakat bahwa ini sudah memenuhi isu. Itu aja. Ancaman hukumnya 4 tahun. Ya kan? Dan juga kan ini Bang Ade ini kan juga sebagai anggota dewan, mungkin kelanjutannya akan berkenal. Oh, pasti besok nanti teman-teman datang aja ke sana, ke Senayan. Kita akan membuat pengaduan ke MKD juga karena kan beliau pejabat publik gitu.
Berarti tujuannya ini untuk Adi diminta maaf atau seperti apa? Ini gini, saya bilang tadi kan tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Republik ini, dan tidak satu orang pun diberikan hak untuk melakukan ujaran kebencian atau menghina orang lain. Nah, sekarang jalani saja proses ini, baik di Barreskrim maupun nanti di MKD sana. Demikian. MKD mungkin akan laporin kalau laporin bersama kan atau? Oh, nanti di MKD pasti kan terikat sama kode etik. Nah, kalau kita melihat di pasal 3 kan, peraturan anggota Dewan tahun 2015 itu kan, itu terkait bahwa anggota Dewan itu dilarang namanya itu berperilaku buruk di masyarakat, mengeluarkan ujaran statement kebencian. yang ujaran kebencian atau permusuhan itu kan nggak boleh. Gitu. Oke. Terakhir pesannya mungkin buat Adi setelah abang laporin ke sini. Ya pesannya buat seluruh masyarakat Indonesia jangan pernah takut untuk membela kehormatan dan martabat keluarga. Jadi kehormatan keluarga itu tidak terletak pada jabatan, tidak terletak pada strata sosial, tidak terletak pada popularitas. Semua orang itu terhormat gitu. Jadi buat siapapun public figure, siapapun yang punya jabatan gitu, jangan lagi menganggap ini hal remeh gitu loh. Karena mereka kan pasti merujuk pada itu apa namanya penghinaan ringan itu ya. Sementara ini sudah tidak menjadi ringan sebenarnya. Jadi ya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Barreskrim ya. Di Tipidum juga yang sudah menerima kami dengan begitu baik dan sudah memenuhi apa yang menjadi harapan kami untuk datang ke sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman lawyer dari HJP Menko yang sudah mendampingi saya, luar biasa gitu nih, anak-anak muda yang luar biasa nih. Jadi saya percaya anak-anak muda itu jadi harapan buat bangsa inilah ke depan lah. Jadi kalau bisa anak-anak muda itu jangan lagi mengambil profesi sebagai buzzer gitu. Jangan. Buzzer komen di sosial media jangan ya teman-teman ya. Karena pengaruh yang kalian lakukan itu ini sangat-sangat efeknya sangat besar gitu. Oke, cukup ya. Terima kasih ya teman-teman ya.